Saga mengambil dua HP yang sedang dipegang Dania dengan penuh takjub. Dia meletakkan keduanya di atas meja di dekat lampu. Tubuhnya melorot dan dia menarik Dania untuk ikut tidur juga. Baiklah, aku akan memaafkanmu kali ini. Terima kasih sayang. Berterima kasihlah dengan senyum tulus lalu tidur. Aku udah memberikan hadiah, seharusnya kamu cukup senang kan? Apa itu cukup untuk berterima kasih? Dania terkejut saat Saga membuka bajunya dan melemparnya ke lantai. Mau apa dia? Apa belum cukup menyiksa aku hari ini? Aku akan memberikan tubuhku untuk membayar hadiah bintang kecilmu tadi. Kau bisa melakukan apapun yang kamu mau. Saga menepuk dadanya yang udah terbuka. Sementara Dania gemetar mencengkram bibir tempat tidur. Siapa yang sudi kau hadiahi tubuhmu? Saga masih berdiri setelah dia memakai sepatu. Belum beranjak keluar, dia malah berkaca pinggang melihat Dania yang dengan sorot mata kesal. Apalagi? Ciuman selamat pagi, bukannya kamu yang memohon kemarin? Menyeringai licik di bibirnya. Mau kutulis di keningmu supaya kamu mengingatnya? Saga menuliskan ciuman di kening Dania dengan telunjuknya. Gadis itu meringis sekali. Ya, suamiku. Saga mencengkram dagu Dania, melumat habis bibir gadis itu. Saat sudah menyadari laki-laki Dania tersengal, dia melepaskan ciumannya. Bernafas, bodoh. Dania mengatur napasnya pelan sambil melihat Saga dengan kesal. Bagaimana aku bisa bernapas normal kalau kau tiba-tiba mencium? Hatiku yang bodoh. Kenapa kamu berdebat? Sudah gila ya? Dia akan menciummu hanya untuk menyiksamu. Sadarlah. Maaf sayang, saya hanya belum terbiasa. Sepertinya hukumanmu membuatmu ketagihan ya. Kamu sengaja lupa kan? Biar aku menciummu. Saga terkelak sambil mengusap bibirnya. Menggelikan sekali. Kenapa ada manusia seperti dia ini sih? Kembali sebelum jam 10 dari rumah orang tuamu. Berhenti di depan pintu. Baik. Kamu tidak mengajakku? Menarik ujung rambut Dania. Kalau aku boleh mendorongnya, bisa tidak sih tidak berulah dengan tanganmu itu? Kenapa? Jatuh cinta dengan rambutku? Sayang, apa Anda mau datang? Ayah pasti sangat senang kalau Anda mau datang. Memang aku gak punya kerjaan apa? Menjawab Getut seperti yang sudah diduga. Lantas kenapa masih bertanya? Apa misi hidupmu itu cuma mau membuatku kesal? Dasar menyebalkan. Dania mengikuti langkah kaki Saga. Tangannya ditarik. Mereka berjalan bergandengan tangan menuruni tangga. Ibu dan adik ipar yang udah ada di meja makan. Ibu terlihat sangat masam melihat pergelangan tangan Saga. Tapi tetap saja tidak ada yang berani mengatakan apapun. Semua makan dengan tenang tanpa bicara. Kalau saja suasana setenang ini adalah cara mereka berbahagia, tentu saja ini lebih baik. Selesai makan seperti biasa, Dania mengantarkan Saga sampai ke mobil. Lihat, udah sialan itu. Saga masuk ke dalam mobil, dia mencentikan jarinya agar Dania menundukkan kepalanya. Aku akan mengirim hadiah untuk ayahmu. Terima kasih sayang atas kebaikan Anda. Berterima kasihlah dengan benar nanti. Mengusap bibir Dania lembut dengan jemarinya sambil menyeringai. Dania mengepalkan tangannya geram. Dasar gila, mau apa lagi kamu? Maaf sekretaris Han, saya tidak melihat kaki panjang Anda. Padahal sengaja loh, dia sengaja. Jelas-jelas sebenarnya kaki sekretaris Han jauh dari jangkauannya. Tapi Dania sengaja mendekat dan menginjak kaki Han. Han masih tidak bergeming seperti berkata, oh, Anda menginjak kaki saya ya? Tapi kok nggak kerasa ya? Membuat Dania semakin jengkel saja. Oh ya, sekalian saya mau mengucapkan ribuan terima kasih karena udah mengganti model baju tidur saya. Tapi sorot matanya seperti ingin mencengkram habis tubuh sekretaris Han. Sama-sama Nona, saya senang Anda menyukainya. Tentu saja saya senang sekali. Saking senangnya, saya ingin mencium Anda di depan Tuan Saga dan kita mati sama-sama. Tersenyum cerah mengalahkan matahari yang bersinar di langit sana. Han sedikit tergelak. Dia membungkukkan kepalanya. Hati-hati dengan kata-kata Anda, Nona. Tentu saja saya akan hati-hati. Tapi bisakah Anda tidak seenaknya mulai sekarang? Saya hanya menjalankan perintah Tuan Muda, Nona. Kurang ajar. Lagi-lagi memakai mantra itu untuk membuatku diam. Selamat pagi, Sekretaris Han. Semoga hari Anda menyenangkan.
Silakan pergi sekarang. Wajah Anda membuat saya kesal. Tertawa ceria, Han membungkukkan kepala, lalu masuk ke dalam mobil. Sementara Saga tergelak mendengar perdebatan dua orang itu. Dia sengaja tidak menutup kaca mobil. Apa dia masih mengancam mau menciummu? Saat Han sudah masuk dan duduk di belakang kemudi. Maafkan saya tuan muda, saya akan berhati-hati. Han mulai menghidupkan mobil dan melanjutkan kendaraan. Biarkan aja dia, bukankah itu imut saat melihatnya geram? Tapi kalau dia benar-benar menciummu, habis kamu Han. Ancaman Saga tidak main-main. Baik tuan muda, terserah Anda tuan muda. Selamat menikmati rasanya jatuh cinta untuk kedua kalinya. Gedung Pusat Ternak Grup di akhir pekan setiap akhir bulan akan beraktivitas seperti hari biasa. Karena hari ini adalah laporan kinerja para petinggi anak perusahaan Antarna Group. Para CEO dari masing-masing perusahaan akan berkumpul setiap akhir bulan untuk mendapatkan evaluasi dari pemilik tertinggi Antarna Group. Di lobi sudah terlihat beberapa pemimpin. Mereka sudah mau mendekat, tapi saat Han mengangkat tangannya, mereka menahan langkah dan hanya menundukkan kepala, memberikan hormat dari kejauhan. Sementara Saga langsung menuju lift. Jaga ini seperti menjaga nyawamu. Saga menyadarkan HP-nya ke dadahan. Dia menerimanya sambil memperhatikan. Benda mungil berbentuk bintang menempel. Hadiah dari Dania. Itu benda pasangan. Dia juga ada menempel di HP-nya. Kamu tahu, dia bisa menyala kalau HP kami berdekatan. Apa ini? Kalau orang lain yang mendengar Anda bicara, pasti bisa langsung pingsan. Anda menyuruh saya menjaga bintang kecil ini dengan nyawa saya. Baiklah tuan muda, saya akan menjaga agar semuanya berjalan dengan baik bagi Anda dan Nona Dania. Staf sekretaris berdiri saat Saga dan Han mendekat. Selamat pagi tuan. Tuan Noah sedang menunggu di ruangan tunggu. Noah, Saga melirikan. Tuan Noah meminta untuk bertemu dengan Anda. Kalau Anda keberatan, saya akan menemuinya. Han menjawab. Biarkan dia masuk. Udah lama juga tidak bicara serius dengannya. Baik. Saga masuk ke dalam ruangan, sementara Han menutup pintu kembali tanpa bersuara, lalu berjalan menuju ruang tunggu untuk menemui Noah. Saat dia membuka pintu, Noah langsung bangun, mengambil tas kertas yang ada di atas meja. Selamat pagi, Han. Apa kabarmu? Saya baik, Tuan. Maaf membuat Anda menunggu. Silakan. Tuan Saga ada di ruangan. Noah berjalan di depan diikuti oleh Han. Mereka tidak terlibat pembicaraan apapun. Bisa dibilang hubungan mereka tidak terlalu baik. Han hanya menghormatinya sebatas Noah adalah teman Saga, tidak lebih. Berbeda dengan Dr. Harun. Apa yang membuatmu kemari? Noah sudah duduk dan meletakkan tas kertas di meja. Aku bawakan sandwich dan jus buah kesukaanmu. Dia mengambil gelas jus untuk Saga dan kopi untuk dirinya sendiri. Kalian benar tidak tahu apa-apa ya? Aku udah 2 tahun tidak pernah makan itu. Saga menunjuk makanan di atas meja dengan matanya. Aku tidak perlu mengatakan alasannya kan? Noah terlihat terkejut untuk mengusir canggung. Dia meraih gelas kopinya, lalu meneguknya perlahan. Han, bisakah tinggalkan kami? Aku ingin bicara dengan Saga berdua. Noah mendongakkan kepala memandang Han. Han tidak bergeming, tetap berdiri di tempatnya. Jangan pedulikan dia. Apa yang kamu mau bicarakan? Apa ini tentang Ele? Saga yang menjawab. Noah masih melirik Han, berpikir apa dia tidak setahu malu itu masih berdiri di tempatnya? Apa dia tidak punya pekerjaan selain menjaga tuannya? Apa kau lupa kalau kau pernah memukulku? Saga bicara lagi untuk menyudahi upaya Noah mengusir Han. Apa? Itu kan udah lama sekali. Bukankah kita juga udah impas? Berteriak karena merasa tidak masuk akal. Peristiwa beberapa tahun lalu diungkit lagi. Urusanku denganmu memang udah selesai, tapi dia pasti masih ingat itu. Saga menunjuk belakang kepalanya dengan jarinya. Hati-hatilah, Han itu pendendam loh. Saga tergelak saat melihat wajah Noah yang mulai bias. Sudahlah, jangan hiraukan Han. Apa yang mau kamu katakan tadi? Apa kamu belum bisa memaafkan Helen? Akhirnya terlontar juga kedatangannya kemari semata-mata hanya untuk Helena. Karena beberapa hari gadis itu menelpon dengan menangis kalau dia mendapatkan perlakuan buruk dari Saga. Noah, apa perasaanmu pada Ele belum berubah sampai sekarang? Bukan dia menjawab, malah balik bertanya. Apa? Masih mencintai seseorang dengan cara menyedihkan seperti itu? Kata-kata Saga walaupun benar,
tapi tetap terasa mencekik. Tangannya terkepal geram. Aku hanya ingin melihat orang yang aku cintai bahagia, karena aku tahu yang bisa membuat Helen bahagia adalah kamu, Saga. Makanya aku tidak tahu malu dan datang kepadamu. Saga tertawa mendengarnya sekaligus merasa prihatin. Waktu yang udah mengubah banyak hal pada dirinya ternyata sama sekali tidak berlaku untuk Noah. Dia masih sama seperti dulu. Laki-laki menyedihkan yang rela melakukan apapun untuk membuat wanita yang dicintainya bahagia, walaupun harus rela melepaskannya untuk orang lain. Bodoh. Kalau kau mau kejar dan ambil dia sekarang. Apa? Aku udah melepaskan Ele, jadi kejarlah dia. Kenapa? Tidak mungkin karena Dania kan? Aku jelas-jelas tahu bagaimana hubungan menyedihkan antara kalian. Kenapa? Apa kamu udah tidak mencintai Helen? Aku udah menikah. Jawaban sederhana yang membuat Noah tidak terima. Saga, berhentilah membohongi dirimu sendiri. Kamu menikahi gadis itu hanya untuk membalas Helen. Kan lagi pula Dania juga tidak menyukaimu kan? Ya aku tahu itu. Hari pertama aku bertemu dengannya waktu di Danau Hijau. Waktu itu adalah saat dia memaki-maki dengan penuh kebencian padamu. Benarkah? Apa kamu merekamnya? Saga antusias. Wajahnya berbinar penuh harap. Apa? Tidak hanya Noah yang terkejut, tapi juga Han. Tuan muda, saya mohon jangan tunjukkan kebodohan Anda sekarang. Pasti menggemaskan sekali kalau kamu merekamnya. Aku bisa melihatnya memakiku dengan bibirnya yang mungil itu. Tuan muda, hentikan, saya mohon. Tuan Noah udah merinding dan ketakutan melihat sikap Anda. Apa aku salah strategi ya? Kenapa sepertinya apa yang aku pikirkan sepanjang jalan tadi salah? Kenapa kelihatannya Saga benar-benar menikah karena menyukai wanita itu? Tidak, jelas-jelas aku jadi saksi makian dan sumpah serapah istrinya. Dan ya, Sia, seharusnya aku merekamnya. Saga, apakah mencintai Dania? Bertanya langsung saja pikirnya. Menjawab seperti biasanya. Apa? Ia memastikan perkataanku. Lalu, apa istrimu Dania juga menyukaimu? Noah menatap lekat Saga, seperti tidak mau sedikit pun melewatkan perubahan air muka Saga. Memang ada perempuan yang tidak menyukaiku. Kenapa rasa percaya dirimu membuatku gila? Tapi benar juga, mana ada perempuan yang tidak menyukaimu. Kamu kan tipe ideal semua wanita dari segala lapisan masyarakat. Kamu menantu idaman yang diimpikan semua orang tua. Aku saja pasti jatuh cinta kepadamu kalau aku perempuan. Puas kau, aku tidak akan mengatakan kalimat tercela itu. Pasti bisa membuatmu tambah besar kepala. Noah menoleh pada Han. Dia sama sekali tidak bergeming. Luar biasa, orang itu begitu. Gumamnya kesal. Dia beralih pada Saga lagi. Laki-laki itu mengetuk tempat duduknya beberapa kali. Sepertinya sedang menyusun serangan menyerang. Noah, bagaimana kau hidup selama ini? Lihat, Noah memicingkan mata. Dia kesal dengan pertanyaan tadi tentang istrinya. Sekarang dia ingin menjatuhkan lawan bicaranya. Begitu Noah mengambil ancang-ancang perlawanan. Apa? Jawaban Noah datar. Kamu mencintai Ele tapi membiarkanku bersamanya. Sekarang aku melepaskannya dan kamu minta aku kembali padanya. Kenapa tidak sekalian kamu buat buku paling menyedihkan di dunia ini? Tulis pengalaman hidupmu di sana. Kalau banyak yang iba padamu, aku akan berikan salah satu rumahku kepadamu. Saga mendesah karena mencela kebodohan orang di depannya. Tapi kalau lebih banyak yang mencelamu, kau harus lakukan satu hal permintaanku. Dia benar-benar gila. Noah memilih tidak meladeni ide gila yang dilontarkan Saga, karena dia pasti kalah. Ya, dia tidak pernah menang dalam hal apapun dengan laki-laki yang ada di depannya. Waktu mereka kecil dulu, ataupun sekarang. Hingga akhirnya terakhir kalinya Noah merasa harus menyerah, bersaing dengan Saga adalah saat dia harus melepas Helen yang lebih memilih Saga daripada dirinya.